Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya minggu ini? Nggak kerasa kita udah masuk hari Minggu lagi. Sekarang kita mau sekolah Minggu lagi. Kita mau memulai memuji Tuhan. Nyanyi lagu ini ya. Selamat pagi Tuhan. Tahu ya, kita mau ucap syukur buat pagi yang baru, buat pagi yang terang, pagi yang cerah. Untuk Tuhan menjaga kita sepanjang malam tadi sampai pagi ini. Kita mau nyanyi sambil nyanyi ya, di rumah nggak apa-apa ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kalau kita suka nggak perhatiin burung-burung yang bernyanyi tiap pagi, itu menyambut hari yang baru ya. Jadi kita akan memulai juga kebaktian kita pagi ini dengan berdoa dulu. Ya, lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Untuk hari yang baru kami mengucap syukur kalau kami boleh bangun pagi ini dengan badan yang sehat. Dimanapun pagi ini kami berada, kami percaya Engkau yang akan memelihara hidup kami. Engkau yang terus memberi kami kekuatan, kecukupan, dan semua yang kami butuhkan Engkau cukupkan semuanya. Tuhan, pimpin kami sepanjang kebaktian ini supaya kami bisa memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan, semuanya itu untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nanti ceritanya cerita apa ya? Tapi kayaknya ceritanya pasti cerita tentang sesuatu yang membuat kita terus melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Anak-anak tahu lagu ini? Yesus sayang padaku. Tuhan Yesus sayang gak sama kita? Pasti sayang ya. Biarpun anak-anak ada di rumah, gak bisa pergi kemana-mana, mungkin udah ada yang mulai bisa pergi keluar sedikit-sedikit ya, tapi tetap harus menjaga kesehatan juga, menjaga segala sesuatu supaya tetap sehat. Tapi Tuhan tetap sayang sama kita. Tahu lagunya? Kalau yang belum tahu, anak-anak balita yang baru naik kelas kemarin-kemarin itu sambil ikutin ya. Pelan-pelan dulu kita nyanyinya, nanti yang kedua kali baru kita nyanyinya lebih cepat ya. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Ia panggil, marilah untuk jadi anaknya. Turut tapak kakinya. Yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, ya sayang padaku. Sekali lagi ya. Yesus sayang padaku. Ia panggil, marilah untuk jadi anaknya. Turut tapak kakinya. Yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, ya sayang padaku. Yesus sayang sama semua anak-anak di rumah juga. Lewat siapa? Lewat orang-orang yang ada di sekitar kita, orang tua kita, pembimbing kita, guru-guru kita, dan juga teman-teman kita semua ya. Ya, sebelumnya kita akan memberikan persembahan sebelum kita dengar nanti ceritanya tentang apa. Kita akan persiapkan persembahan kita berikan yang menjadi bagian Tuhan.
Nanti biarkan dikasih ke orang tua atau ke pembimbing ya, supaya nanti diberikan, nanti orang tua yang akan memberikannya ke gereja. Sambil nyanyi ya. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan ya. Kita akan menutup mata dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami saat ini boleh memberikan persembahan yang kami sediakan untuk Tuhan, yang kami berikan kembali kepadamu Tuhan. Biarlah itu menjadi perluasan kerajaan-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bukakan hati kami supaya kami bisa mengerti apa yang ingin Kau sampaikan pada kami Tuhan. Roh Kudus yang ada dalam hati kami memberikan pengertian buat anak-anak ini, dan beri hikmat juga buat Tante Endang yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk, sekarang kita siap-siap mau dengerin firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Endang. Selamat hari Minggu anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semuanya baik? Semuanya senang hari ini? Ya, saya juga senang loh. Bertemu dengan anak-anak kembali, bisa menyapa anak-anak pada hari Minggu ini, tanggal 12 September 2021. Oh ya, minggu lalu anak-anak sudah mengirimkan aktivitas membuat ikan. Wow, bagus-bagus semua ikannya, cerah-cerah seperti anak-anak. Sekarang masih ada nggak ikannya? Masih disimpan? Karena kita masih mau melanjutkan cerita minggu lalu. Anak-anak masih ingat apa cerita minggu lalu? Kenapa membuat ikan? Iya, ceritanya minggu lalu memang tentang apa? Tentang ikan. Iya, ada cerita tentang ikan besar. Kenapa dengan ikan itu? Ikan besar itu dikirim oleh Tuhan untuk menelan Bapak Yunus. Wow, kenapa ya Bapak Yunus ditelan ikan besar? Kenapa ya anak-anak? Iya, karena Bapak Yunus tidak taat kepada Tuhan. Betul. Jadi cerita kita hari ini tentang Bapak Yunus di dalam perut ikan. Cerita hari ini tertulis di Alkitab, yaitu di kitab Yunus pasal 2. Ya, anak-anak bisa membaca dengan papa mama di rumah. Nah, anak-anak, menurut kalian bagaimana ya kondisi Bapak Yunus ini dan apa yang dilakukan di dalam perut ikan? Kira-kira ngapain ya Bapak Yunus ini? Anak-anak, karena Tuhan baik, hanya karena Tuhan baik, maka Bapak Yunus tetap hidup di dalam, sekalipun di dalam perut ikan. Dan minggu lalu Buning sudah cerita di dalam perut ikan selama 3 hari. Wah, cukup lama ya. Bukan hanya beberapa jam, tetapi 3 hari di dalam perut ikan. Suasananya pasti gelap ya di dalam perut ikan karena kan tidak ada lampu. Gelap, kemudian basah, mungkin licin juga.
Dan yang pasti bau. Pasti nggak enak sekali ya anak-anak ya. Suasananya nggak enak sekali. Bapak Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari gelap dan suasananya tidak enak. Pasti Bapak Yunus merasa sedih, takut, dan iya, Bapak Yunus juga menyesal. Bapak Yunus sangat menyesal karena sudah tidak taat kepada Tuhan, dan itu membuat Tuhan sedih. Ya, bahkan minggu lalu kita dengar cerita dan membuat orang lain yang di dalam kapal juga menanggung akibat ketidaktaatan Yunus. Nah, anak-anak, dalam suasana yang tidak enak itu, suasana yang membuat Bapak Yunus sedih, apa yang bisa dilakukan Bapak Yunus? Bapak Yunus hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Kira-kira apa yang didoakan oleh Bapak Yunus? Yang pertama, Bapak Yunus mengaku bahwa dia sudah berbuat salah, ya, karena tidak taat kepada Tuhan, tidak menurut apa yang Tuhan perintahkan. Yang kedua, Bapak Yunus juga minta ampun, ya, karena dia sangat menyesal akan kesalahannya, akan dosanya. Jadi Bapak Yunus minta ampun atau minta maaf kepada Tuhan. Bapak Yunus percaya bahwa Tuhan selalu baik dan mengasihinya. Jadi Bapak Yunus minta ampun kepada Tuhan. Yang ketiga, selain itu, Bapak Yunus juga berjanji mau mentaati Tuhan. Jadi ada 3 pokok hal yang Bapak Yunus doakan: mengaku akan kesalahannya dan menyesal, kemudian minta ampun kepada Tuhan, dan berjanji tidak melakukan kesalahan lagi, ya. Nah, anak-anak, setelah itu, setelah Bapak Yunus berdoa, kemudian oleh perintah Tuhan, maka ikan besar itu memuntahkan atau mengeluarkan Yunus dari perutnya, ya. Jadi Yunus dikeluarkan dari perut ikan dan dia kembali ke darat. Itu karena Tuhan baik, karena Tuhan mengasihi Yunus. Terpujilah Tuhan, ya, oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan saja Yunus diampuninya. Nah, anak-anak, apa yang kita bisa pelajari dari cerita hari ini? Ya, bahwa ketidaktaatan itu tidak enak. Karena apa? Karena ada hukuman, ya. Hukuman itu membuat kita susah, ya, seperti yang dialami Yunus di perut ikan. Membuat tidak enak sekali, ya. Hukuman itu diberikan sesungguhnya untuk kebaikan Yunus, supaya Yunus tahu betapa tidak enak
untuk tidak taat karena ada hukuman. Ya. Nah, seminggu lalu Buning sudah menceritakan juga contoh yang lain tentang teman Buning yang TK. Ingat? Jadi temannya Buning suruh menulis huruf T, tapi tidak mau mengerjakan menulis huruf T 1 halaman. Karena tidak menurut, tidak taat kepada guru, maka teman Buning ini dihukum menulis lebih banyak, 2 lembar. Wow, pasti tidak enak sekali. Ya, jadi itulah kondisi kalau kita tidak taat. Kita akan mengalami hukuman karena supaya melalui hukuman itu kita tahu itu tidak enak. Jadi lebih baik, lebih enak untuk kita taat daripada tidak taat. Tidak taat membuat ada hukuman, tetapi kalau kita taat, kita tidak dihukum. Nah, kalau anak-anak bagaimana? Pernah nggak anak-anak tidak taat kepada papa mama atau kepada guru? Nah, nanti anak-anak boleh cerita ya di Zoom. Kalau kita ketemu di Zoom, anak-anak boleh menceritakan bagaimana pengalaman anak-anak menjalani hukuman karena tidak taat. Ya. Nah, anak-anak, kalau seandainya kita bersalah ya karena tidak taat dan dihukum, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Ya, seperti contoh Yunus tadi. Apa yang dilakukan Yunus? Yunus berdoa kepada Tuhan. Yunus mengaku dan sungguh-sungguh menyesal karena kesalahan yang dilakukan, karena Yunus tidak taat. Ya. Kedua, minta ampun atau maaf kepada Tuhan, dan juga kepada orang yang kepadanya kita tidak taat. Misalnya kita tidak taat kepada papa dan mama, atau kepada guru, atau mungkin kita juga bersalah kepada teman. Ya, yang kita perlu lakukan, kita juga perlu minta maaf. Ya, kemudian yang ketiga, kita juga perlu berjanji tidak lagi mengulangi kesalahan kita. Ya, itu hal-hal yang kita bisa lakukan kalau sampai kita berbuat salah dan karena kita tidak taat. Dengan demikian, kalau kita sudah melakukan itu, kita juga akan menerima pengampunan dari Tuhan, ya, seperti yang dialami oleh Yunus. Baik anak-anak, dari cerita Bapak Yunus hari ini, mari kita sama-sama belajar untuk terus menjadi anak Tuhan yang taat dan percaya kepada Tuhan senantiasa, sehingga setiap saat kita bisa datang kepada Tuhan dan mengalami kebaikan Tuhan dalam segala keadaan yang kita alami. Mari kita sama-sama berdoa, berterima kasih untuk pelajaran hari ini, dan berterima kasih untuk Tuhan yang baik dan selalu mengasihi kita. Kita mau minta Tuhan menolong kita menjadi anak yang taat. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran pada hari ini. Yunus mengalami kebaikan Tuhan dan mengalami kasih Tuhan. Yunus menerima pengampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus, tolong saya menjadi anak-anak yang taat
dan percaya kepada Tuhan senantiasa. Sehingga saya boleh mengalami penyertaan Tuhan di dalam hidup saya. Tuhan memampukan saya menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, ceritanya sudah selesai. Kita akan melanjutkan nanti berbincang-bincang, cerita di ruang Zoom ya. Sampai berjumpa di Zoom. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.